COVID-19 yang kami alami ini memang termasuk kategori ringan ya Mas ya. Jadi kan kami tinggal satu rumah. Yang belum tahu, saya istrinya Dr. Eko. Kami tinggal satu rumah, cuman berdua. Memang orang tua sering datang berkunjung, tapi kebetulan pada saat saya ada keluhan itu, orang tua lebih banyak di rumah mereka sendiri, jadi tidak berkumpul bersama kami di rumah. Pada saat itu saya mengalami gejala lebih dulu dibanding Dr. Eko. Saya awalnya merasakan ada rasa mengganjal di tenggorokan satu hari, kemudian besoknya kok mulai terasa seperti radang tenggorokan ya, jadi mulai gatal, terus kalau menelan sakit, mulai ada batuk sedikit-sedikit. Besoknya pilek, kemudian hidungnya terasa tersumbat, tapi belum ada keluhan tidak bisa mencium bau atau anosmia. Nah, jadi pada saat ada keluhan pilek, batuk itu masih belum berpikir COVID, masih merasa mungkin batuk pilek biasa karena kelelahan. Karena kebetulan pada minggu itu cukup padat jadwal jaga kami berdua, jadi kami memang masih masih bekerja ya, 3 shift, maksudnya ada jaga pagi, jaga sore, ada jaga malam, jadi memang padat ininya jadwal jaganya. Mungkin daya tahan tubuh sedang turun, jadi gampang lah terkena flu. Nah, pada saat besoknya lagi, tanggal berapa itu? Yang mana itu? Yang gejala berikutnya. Gejala berikutnya itu tanggal 10 Januari. 10 Januari itu pada saat bangun pagi, kok hidung itu pas tarik nafas kayak ada bau nggak seperti biasanya gitu. Jadi saya pikir ada aroma apa ini, aroma bahan kimia apa gitu. Terus ke kamar mandi sikat gigi, kok baunya aneh, nggak bisa nyium bau pasta giginya, ya nggak bisa nyium bau pasta giginya. Terus pas mandi kok nggak bisa nyium bau sabunnya. Terus ya udah masih mikir karena harus ada jadwal jaga pagi, tetap berangkat kerja. Pada saat di tempat kerja pakai masker, pakai alat pelindung diri, kok aroma yang tercium masih sama, nggak bisa cium bau-bau yang lain gitu kan. Ada satu bau khas yang ya, itu terus dicium ya? Nggak jelas gitu. Tapi nggak bisa mendeskripsikan aroma yang lain. Jadi seperti penciuman lah gitu. Terus mulai agak siang di rumah sakit, kok badan ini rasanya demam, ada kurus suhu badan ternyata sampai 38 lebih gitu. Masih di tanggal 10 ya? Masih di tanggal 10 mulai demam. Kemudian ya udah ditahanin karena kan demam. Udah tetap minum obat-obatan dari 2 hari sebelumnya, memang udah minum obat-obatan untuk flu biasa kayak gitu. Kemudian inisiatif lah, kayaknya ini harus swab deh, harus rapid lah paling enggak. Bisa penunjang ya, laboratorium. Karena udah ada gejala yang sering orang-orang sebut ini anosmia yang nggak bisa cium bau, jadi kok udah makin curiga ke sana. Tapi karena harus tetap ada jadwal jaga siang berikutnya. Pas kebetulan jaga itu ya? Iya, ada jadwal juga, paginya jaga terus siangnya ada jadwal jaga juga di tempat lain. Akhirnya tetap berangkat ke sana karena memang nggak dapat pengganti. Terus ya di sana akhirnya inisiatif untuk melakukan pemeriksaan rapid. Waktu itu antigen yang dan ternyata pas diperiksa positif gitu. Ya sudah, langsung ngabarin Dr. Eko, langsung ngabarin Mas, terus pemeriksaan juga ya besoknya. Dan pada hari itu ya langsung di ronsen, langsung cek darah. Memang pas di ronsen dari dokter radiologinya bilangnya pneumonia ringan. Jadi memutuskan untuk tetap isolasi mandiri di rumah karena yang kena kan saya aja waktu itu.
gitu. Jadi mikirnya masih ada suami yang bisa ngurusin obat-obatan, makanan dan sebagainya. Jadi pulanglah dari rumah sakit malam itu, tidak dirawat inap. Disitulah baru curiga keluhan yang dialami 3 hari ini tuh kemungkinan ya COVID ya, apalagi sudah swab antigennya positif. Iya, kan tetap harus dipastikan Ya, dengan PCR. PCR. Ya itu tadi keluhan yang dialami istri saya 3 hari sebelum pemeriksaan swab antigen. Kalau saya di 3 hari di mana istri saya keluar, saya tidak ada keluhan sama sekali. Jadi memang waktu itu kebetulan 3 hari sebelum tanggal 10, artinya tanggal 7, 8, 9-nya itu kami memang kebetulan sering bersama di rumah. Shiftnya kebetulan berbarengan, waktu istri masuk shift pagi, saya shift pagi atau sore. Jadi ya ketemunya ada waktu ketemu di rumah. Jadi kalau kita lihat kontak erat kan definisinya adalah 15 menit dengan jarak kurang dari 1 meter tanpa masker. Nah, itu kan suami istri ya tinggal satu kamar ya. Jadi udah pasti ada kontak erat. Sebenarnya itu sih susahnya karena di rumah itu ya karena suami istri prinsip yang jaga jarak yang kita kerjakan kalau di luar rumah itu ya kalau di dalam rumah memang sulit ya. Iya. Ya begitu swab antigen istri positif, saya sudah menyadari saya ada kontak erat sekali, jadi saya sudah persiapan juga. Kebetulan saya bekerja di sebuah klinik yang memang setiap 2 minggu sekali kami ada melakukan pemeriksaan screening swab antigen untuk seluruh karyawan. Jadi juga pada saat yang bersamaan tanggal 11 paginya itu saya memang terjadwal untuk swab antigen. Jadi karena istri juga sudah positif swab antigennya, jadi saya juga periksa pada hari tanggal 11-nya, dan waktu itu sudah mulai muncul keluhan. Sebenarnya tanggal 10 malam itu sesekali batuk waktu mengantarkan istri ke rumah sakit IGD untuk periksa ronsen paru dan darah. Kan sorenya udah swab antigen, kemudian kita inisiatif untuk lanjutkan ronsen dan lab sekaligus minta obat waktu itu di rumah sakit. Nah itu saya udah mulai batuk-batuk tapi jarang sekali, mungkin bisa 10 menit sekali baru batuk. Kemudian besoknya waktu berangkat ke klinik untuk swab antigen itu saya sudah mulai batuk-batuk yang hampir terus-menerus, hampir semenit, jaraknya semenit ada batuk, semenit ada batuk, dan itu sulit untuk dikontrol dan batuknya kering, jadi agak sakit di tenggorokan pada saat itu. Begitu swab antigen 15 menit kemudian keluar hasilnya positif, saya sudah sempat mau perjalanan pulang ke rumah lagi, tapi kemudian ditelepon oleh pihak klinik saya tempat bekerja untuk dilanjutkan pemeriksaannya ke PCR karena swab antigennya positif. Ya sebenarnya itu dari situ sudah memang mengarah ke ya kita sebutnya probable COVID, jadi sudah kemungkinan ke arah COVID. Cuma karena fasilitas di klinik tempat saya bekerja itu ada PCR juga untuk samplingnya, jadi ya kita lanjutkan ke PCR. Untuk hasilnya karena hampir 24 jam, jadi saya langsung pulang ke rumah, sudah ambil obat-obatan yang saya perlukan, beli makan siang, langsung pulang ke rumah. Langsung kami berdua memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah pada siang hari itu ya, tanggal 11 Januari. Awal saya positif swab antigennya. Untuk hari pertama kami menjalani isolasi mandiri di rumah. Tapi waktu itu sudah diambil sampel swab PCR-nya, tinggal menunggu hasil. Jadi kami memang begitu positif itu langsung menghubungi puskesmas terdekat. Memang seperti itu ya harusnya. Kalau kita melakukan isolasi mandiri, maka kita harus melaporkan ke puskesmas kelurahan tempat kita tinggal supaya didata dan akan dipantau sama petugas puskesmasnya. Ya, terus pada saat hari itu kita udah yakin udah kita bisa isolasi mandiri di rumah. Tapi siangnya suami itu demam ya, mulai ada demam, terus jadi berpikir gitu, bisa nggak nih kita berdua aja sama-sama sakit, sama-sama ada keluhan, terus kita lanjutin di rumah. Rasa ada kesulitan, terus setelah kita menghubungi puskesmas, kita juga menghubungi ada salah satu dokter yang pernah menjawab
fasilitas di Balikpapan untuk tempat isolasi mandiri, Iya. tepatnya di embarkasi haji, ya, di asrama haji Balikpapan. Jadi setelah kita pikir-pikir di rumah harus mobilisasi terutama untuk makan sehari-hari, kan cuma berdua nih di rumah, tidak ada anggota keluarga yang lain karena kami juga memutuskan untuk mengurangi kontak dengan anggota keluarga yang lain karena sudah sama-sama positif swab antigennya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari itu dirasa kok kayaknya sulit ya untuk tetap harus keluar rumah beli kebutuhan sehari-hari, kemudian juga obat-obatan juga waktu itu sebenarnya agak sulit untuk mendapatkan di hari-hari pertama. Iya, dari awal kita belum lengkap tuh untuk Iya, vitamin, terutama vitamin yang penunjangnya. sama obat-obatan untuk gejala. Iya, stok yang ada di rumah juga nggak terlalu banyak dan ada beberapa yang tidak sesuai indikasinya. Jadi kami memang tetap harus butuh obat-obatan juga. Nah pada saat itulah kami memutuskan untuk tadi isolasi mandirinya di fasilitas yang disediakan di embarkasi haji Balikpapan. Sebenarnya kalau untuk makanan zaman sekarang kan bisa Iya. ya pakai Platform-platform jasa online ya. biasanya. Tapi ya pokoknya banyak pertimbangan yang kita pikirin waktu itu. Terus kita tanya masih apakah ada tempat Ya. ya untuk kita isolasi di embarkasi haji yang terpantau juga oleh dinas kesehatan. Ternyata ada tempat ya, ternyata ada tempat. Terus kita sorenya langsung. Ya, jadi waktu itu prosedurnya begitu kami melaporkan ke puskesmas sudah dikonfirmasi untuk isolasi mandiri. Waktu itu langsung lanjut lagi untuk negosiasi dengan dokter penanggung jawab di embarkasi hajinya. Jadi kami melaporkan data-data kami, identitas diri, kemudian hasil swab antigen, hasil ronsen yang sudah dilakukan istri, itu semua dilampirkan. Begitu ternyata ada kamar yang kosong, available untuk kami berdua tempati, yang sorenya sekitar jam 5 sudah disuruh berangkat ya ke sana ya, suruh berangkat ke sana. Ya udah kami persiapkan barang-barang dan kebetulan waktu itu yang harus disiapkan adalah baju, alat mandi, alat makan sendiri. Kebetulan di embarkasi haji Balikpapan itu baju nggak boleh dibawa keluar, jadi harus dicuci. Jadi memang harus
karena isolasi mandiri udah pasti nih 10 hari lebih, ya udah bawa perlengkapannya sampai 2 tas ya kurang lebih ya, untuk pakaian dan alat makan, alat mandi seperti itu.